مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulumi wal hikam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita kesehatan zahir dan batin. Masih melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita pada hari ini masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah puasa, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dengan kesehatan dan kesolehan sampai nanti di waktunya masing-masing. Semoga kita semuanya diberi husnul khatimah. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai satu keistimewaan tersendiri dibanding umat terdahulu. Khususnya di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu tidak diberikan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis akhrajahu al-Baihaqi an Jabirin ibni Abdillah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis diberikan oleh al-Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Jabir bin Abdillah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahr Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku di bulan Ramadan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Jadi betul-betul istimewa. Di umat Nabi Muhammad kita semuanya ini diberi Allah Subhanahu wa taala 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Di kita ini diistimewakan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Apa 5 hal tersebut? Wa inna idza kana awal lailatin min syahri Ramadan yanzurullahu azza wa jalla ilaihim. Faman nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. 1 dari 5 perkara yang Allah istimewakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di awal bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hamba-hambanya. Di awal Ramadan Allah memandang kepada hamba-hambanya, karena sesungguhnya kata Rasulullah, barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan disiksa selama-lamanya. Jadi kita mestinya di awal Ramadan itu sudah mempersiapkan diri. Adab dijaga agar kita termasuk di awal Ramadan, itu termasuk hamba-hamba Allah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah memandang kita, maka kata Rasulullah, tidak akan kita ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Cukup nazrah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kalau umpamanya Ramadan ini yang kita sudah lewat, malam sudah di pertengahan Ramadan, kita nih hampir menuju kepada akhir Ramadan. Kita yang pada awalnya kemarin kurang mempersiapkan diri, maka untuk di tahun yang akan datang, awal Ramadan harus betul-betul dipersiapkan ketika mulai dari bulan Sya'ban. Bahkan orang-orang salafus saleh mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan itu sudah dimulai di bulan Rajab, sudah mulai. Bulan Rajab sudah mulai, bahkan sebelumnya. Untuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga pas di malam pertama bulan suci Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya, orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya itu akan mendapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita insya Allah tidak akan disiksa selama-lamanya. Kemudian yang kedua, dari 5 perkara yang Allah istimewakan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan, yaitu fa inna khalafu afwahihim hina yumsuna asyabu indallahi min rihil miski. Yang kedua yaitu bau mulutnya orang-orang yang berpuasa, umatnya Nabi Muhammad SAW, itu walaupun baunya tak sedap, tetapi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak misik. Jadi Allah betul-betul ridho terhadap orang yang berpuasa Ramadan. Ini suatu keistimewaan yang Allah berikan. Padahal bau tidak sedap pun, tetapi di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak misik ataupun minyak kasturi. Yang ketiga yaitu wa amma tsalitsatu fa innal malaikata tastaghfir lahum fi kulli yawmin wa lailah. Keistimewaan ketiga yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan ini, yaitu malaikat-malaikat memohonkan ampun kepada kita setiap malam dan siang. Setiap hari malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Setiap siang dan istighfar kita belum tentu Allah terima. Tetapi ketika malaikat beristighfar, memohonkan ampun untuk kita, maka insya Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diampuni dosa kita karena istighfarnya para malaikat. Makanya kita harus jaga betul puasa kita ini. Apakah kita ini termasuk orang yang berhak mendapat istighfarnya malaikat apa tidak? Maka kita betul-betul harus menjaga adab-adabnya berpuasa, syarat rukunnya berpuasa harus betul-betul kita jaga, sehingga kita bisa mendapatkan doanya malaikat, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa kita berkat istighfarnya para malaikat untuk kita semua. Yang ketiga. Yang keempat, wa amar rabi'atu fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi awsaka ay yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surga, wahai surga, bersiap-siaplah, berhiaslah untuk hamba-hambaku yang sebentar lagi dia akan beristirahat. Maksudnya yang sedang berpuasa, hamba-hambaku yang sedang berpuasa,
surga, engkau siap-siap, engkau berhiaslah untuk hamba-hambaku yang sebentar lagi akan istirahat daripada penatnya dunia. Minta abid dunia penat. Dunia itu penat. Nanti kita tidak penat kalau itu kita sudah ke akhirat dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini memang harus penat. Dunia ini bukan tempatnya istirahat. Dunia ini tapi tempatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bukan tempatnya istirahat tapi tempatnya penat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar sebentar. Nanti kita semuanya akan sama-sama istirahat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi mereka akan istirahat dari penatnya dunia, kata Allah, menuju kepada rumahku, yaitu surga. Ini adalah keistimewaan yang keempat. Intinya apa? Kalau puasa kita betul-betul, kita jaga betul-betul secara zahir dan batin, maka Allah sudah menjadikan surga untuk kita. Jadi betul-betul mari kita sama-sama perbaiki kualitas puasa kita. Bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum dan yang tidak membatalkan puasa kita tinggalkan, tetapi kita juga harus menjaga hal-hal yang sifatnya batin, hal-hal yang sifatnya menghilangkan pahala puasa. Jadi walaupun tak makan tak minum, tetapi mulutnya tidak dijaga, berdusta, berbohong, matanya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga. Hal-hal yang seperti ini yang akan merusak puasa kita. Walaupun secara syariat kita puasa kita sampai berbuka kita tidak batal. Secara syariat nggak makan, nggak minum, dan tidak melakukan hal yang membatalkan. Tapi hakikatnya puasa kita tidak menghasilkan apa-apa karena kita tidak menjaga adab, tidak menjaga akhlak dan tata krama secara batin. Yang terakhir, keistimewaan kelima yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW tidak diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu fa'inau idza kana akhirul lailatin ghafarallahu lahum jami'a. Yang terakhir yaitu ketika nanti sampai di akhir malam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua mereka hamba-hambanya tadi yang berpuasa. Diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Syawal bersih, tidak ada dosa. Itu sebenarnya kita harus betul-betul optimis, yakin seperti itu. Tapi harus dengan perjuangan. Bukan dengan asal-asalan sajalah. Diampuni tak diampuni walau alam. Kita harus usaha, dan harus optimis, rojak, kita harus ada rojaknya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul kita ini termasuk orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir malam bulan suci Ramadan. Faqala rajulun minal qawmi ayya lailatul qadar? Faqala la, alam tara ilal ummal ya'maluna fa idza farahu min a'malihim waffu ujurahum. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah malam yang Allah mengampuni orang hamba-hambanya itu adalah Lailatul Qadar? Diampuni semua dosanya. Kata Rasulullah, lah, tidak bukan malam Lailatul Qadar. Kata Rasul, bukankah para pekerja ketika dia sudah menyelesaikan pekerjaannya maka dia akan mendapatkan bayarannya? Kata Rasulullah SAW. Jadi memang di akhir malam bulan suci Ramadan itu Allah akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, ibarat orang yang sudah bekerja maka dia akan diberi bayarannya. Urusan Lailatul Qadar ini, Lailatul Qadar adalah urusan
Mas apa? Yang lain lagi. Ini bukan malam Lailatul Qadar pun Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni hamba-hambanya apabila dia betul-betul bersungguh-sungguh di dalam melakukan puasa Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan juga ada Lailatul Qadar dan itu mempunyai faidah keistimewaan sendiri selain daripada keistimewaan yang 5 yang disebutkan di sini di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warwa Ahmad wal Bazar wal Baihaqi nahwahu min hadis Abu Hurairah. Hadis khamsu khisal akramallahu bi'as saimin min ummati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi syahr Ramadan. Juga Imam Ahmad dan Imam Al-Bazar dan Baihaqi meriwayatkan hadis yang serupa diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa 5 perkara ini, 5 keistimewaan ini itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Allah memberikan satu hadiah untuk memuliakan orang-orang yang berpuasa dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat berharga yang hanya ada untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaiknya jangan kita sia-siakan. Ketika kita diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita terima. Kita berusaha. Marilah kita berusaha untuk Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Ramadan kita sehingga kita bisa mendapatkan 5 perkara ini yang mana itu adalah khusus untuk diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.